Masih bersama saya Tata Nova Siliana di Kompas Sport Weekend. Sport Lovers, laga dramatis terjadi di Indomilk Arena kala Dewa United kedatangan tamunya Persebaya Surabaya. Bermain 10 orang dan tertinggal lebih dulu sejak babak pertama, Persebaya akhirnya terhindar dari kekalahan berkat eksekusi penalti Bruno Moreira di penghujung laga. Menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Indomilk Arena, Dewa United tampil menekan. Di menit 27, tandukan Rafael Strike mampu diamankan kiper Hernando Ari. Dejan tumbas di kartu merah wasit setelah kedapatan menyikut kepala TC Madukawa lewat VAR. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Unggul jumlah pemain membuat Dewa United lebih leluasa menyerang di paruh kedua. Hasilnya Banten Warriors berhasil menjebol gawang Persebaya lewat Septian Bagaskara memanfaatkan umpan Brian Fatari. Seolah laga akan berakhir kemenangan bagi tuan rumah, wasit menghadiahkan penalti untuk Persebaya Surabaya di masa injuri. Eksekusi, Bruno Moreira menghindarkan bajul ijo dari kekalahan. Imbang 1-1, Persebaya kini berada di posisi 7 dengan 10 angka. Sementara Dewa United berada 1 strip di atasnya, unggul selisih gol. Bruno Moreira menjadi aktor kunci dengan eksekusi yang sempurna. 1-1, Dewa United. Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Sport Lovers, Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti diprediksi tidak tampil di SEA Games Thailand. Meski sudah mempunyai formasi baru untuk 3 pasangan ganda putri, pelatih Karel Menaki dan PBSI belum putuskan nama yang akan berangkat. PBSI belum membuat keputusan terkait jumlah pebulu tangkis yang akan turun di SEA Games 2025 Thailand. Di sektor ganda putri, selain Apri Fadia yang kembali dipasangkan, terdapat formasi baru, yakni Amalia Cahaya Pratiwi, Lani Mayasari, Rahel Alicia Feby Setianingrum, dan Febriana Melisa Trias Puspitasari. Pelatih utama ganda putri Karel Menaki bilang kondisi ganda putri masih butuh waktu untuk berkembang. Meski Apriani Fadia kembali dipasangkan, pasangan ini sementara tidak masuk dalam list SEA Games 2025. Sementara yang 3 partner baru aja untuk SEA Games ya. Untuk sementara enggak ya. Lebih pengen yang 3 pasang ini untuk apa bilangnya, dikasih kesempatan bermain, terus dikasih, orang bilang kan walaupun lawan ya, kalau kita pikir mungkin lawan nggak terlalu, tapi kan beban juga kalau kita kasih target lah ya. Pasti punya target, punya ekspektasi juga, karena aku juga baru, kalau misalkan aku diturunin, aku juga baru pertama main SEA Games juga kan. Jadi kalau yang kayak pertandingan yang gimana ya, yang apa sih, bukan yang dikirim dari PBSI gitu, yang multi event, nah ya kayak gitu. Itu pengen coba aja sensasinya kayak gimana di berdua sama orang. Pada SEA Games 2023 Kamboja, skuad bulu tangkis Indonesia rebut 11 medali, terdiri dari 5 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Emas salah satunya direbut pasangan Anatiwi usai menundukkan rekan sekompatriotnya di Platnas Cipayung Trias Rahel. Rinin Taniken, Yanuarus Lim, Kompas TV, Jakarta. Siap berlaga di kejuaraan dunia dengan nomor baru, PB Papsi berangkatkan 10 lifter ke Norwegia. Di waktu bersamaan, PB Papsi juga melepas 7 atlet remaja yang akan berlaga di Asian Youth Games Bahrain. Lifter-lifter terbaik nasional akan kembali turun gelanggang. 10 atlet senior yang terdiri dari 5 atlet putra dan 5 atlet putri akan berlaga di kejuaraan dunia IWF Norwegia mulai 3 Oktober. Induk Organisasi Angkat Besi Nasional PB Papsi secara simbolik melepas Rizky Juniansyah dan kolega Jumat sore di Jakarta. Mereka akan bertolak menuju Norwegia Minggu dini hari. Kejuaraan dunia ini menjadi tantangan tersendiri bagi atlet, sebab ajang ini akan mempertandingkan nomor-nomor baru. Di antaranya Rizky Juniansyah dan Rahmat Erwin yang biasanya turun di kelas 73 kg kini harus bermain di kelas 79 kg. Begitu pula Eko Yuli Irawan yang akan mentas di kelas 65 kg. Ada yang menguntungkan, ada yang memang kita bikin ribet, ya. Tapi ya sebagai atlet itu ya lumrah begitulah, ya. Jadi anak-anak udah siap semuanya, ya. Selain atlet senior, di waktu bersamaan PB Papsi juga melepas 7 atlet remaja yang akan berkompetisi di Asian Youth Games 2025.
Atlet yang akan turun diantaranya Kevin Andrian, Muhammad Rizal, hingga Alia Maulida. Mereka akan berlaga mulai 23 Oktober di Manama, Bahrain. Angga Nuriski, Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta.